tanggal 2. Ya, Pak Fatih udah direkam, Welcome nanti ya. kita tutup pembicaraan ini. Iya, iya. Waalaikumsalam. Iya nih Pak Fatih udah live YouTube aja. Lewat YouTube dia. Nggak Soalnya boleh kita ngomong. hostnya saya, yang itu saya juga. Kamu share aja, ntar buru share screen. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, Kalau Pak Fatih maksudnya semua lebih kalau enak. kalau YouTube nggak bisa, harus lewat saya. Harus Yang ini, langsung. yang PPT-nya Saya aja dah, udah bisa kok. bisa. Ya udah kalau bisa, alhamdulillah. Ustazah Khoni sudah datang, Ustazah Khoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi masak oyong, Bu Khoni. Masak sawi. Masak sawi, kira masak oyong. Bunda Nugi, Bunda Karel, Bunda Pranaja, Mbak Ayesa Safia, udah pada datang. Mama Satya, ini Mama Satya, Mama Mikal juga kan ya? Uprak kalau mau masukkan YouTube juga bisa, Bu Juju. Ya nanti mau di ini dulu Pak, diedit dulu, terusnya nanti mau baru dituin ke YouTube ya Bu Hani ya, yang bahasa Indonesia ya? Nggak yang untuk besok. Oh iya. Tapi nanti kalau yang terbata-bata itu Pak, Itu privat. oh ya, ya coba kita lihat dulu aja sampelnya dulu. Jadi Kalau kalau di misalnya, privat hanya yang mendapatkan link aja yang tahu. oh, coba kita nanti besok kita lihat ya. Kalau misalnya emang anak-anak lancar, kita ini kan di Berarti privat dulu, di privat dulu, terus kalau bisa dirubah lagi bisa nggak bisa, di tengah perjalanan? bisa dari privat ke publik bisa. Atau kita lihat yang memang dia kayaknya lancar, kita publik baru. Kalau yang ini ya kan tahu sendiri ya kemampuan yang Iya, bata-bata kan orang-orangnya. bisa kayak gitu. Itu Soalnya berarti dari beda. pada sholat duha ya kita ya Pak. Iya, iya. Sholat Biar duha cepat. pokoknya langsung eh, ini apa sih namanya? Mulai. Jadi kita sholat duha dulu di lapangan, tapi nggak ikut sampai jam setengah 10. Paling sampai Asmaul Husna, lalu langsung naik. Biar cepat, khawatir biar selesai setengah 1. Kan khawatir lewat nanti, repot juga. Ini Bude Yuyun udah datang nih, Bu Ruhul. Oh ya, Assalamualaikum Bude. Nggak kelihatan Bude. Ada tuh Bude Yuyun. Oh iya udah. Waalaikumsalam, Bu Ruhul. Ah, Dan yang sehat lain, Bude. Bu Guru, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Rajin ya tiap hari. Cuma saya Iya. pengikutnya nggak banyak. Coba lain kali mungkin di season maksudnya di tahun berikutnya gitu. Kalau ngadakan gini, apa nggak murid-muridnya yang udah dewasa maksud saya, mungkin kelas 5 6 gitu, suruh apa buat kayak semacam resume setiap hari yang disampaikan gitu loh, supaya mereka akhirnya hadir untuk ikut mendengarkan gitu loh. Iya, udah ada Bude. Mereka ada Dan, mendengarkan ceramah kan di Mutlabah Yaumiyah Ramadannya. Itu mereka suruh mereview. Ada bukunya. nah, soalnya Assalamualaikum. saya lihat mesti Semua yang kelas. pengikut Zoom ini kalau pagi kan paling banyak tuh sekitar 40-an aja gitu. Padahal kan harusnya beratusan ya istilahnya gitu. Kalau diikuti anak dan jumlah guru itu 199 tambah ya 24 guru ya. Karena sisanya kan, atau 25 lah. Itulah sebab 25 makanya saya guru. lihat kan sedikit sekali tuh setiap hari saya Heeh, perhatikan. Gitu kan. Jadi makanya betul. saya pikir apa ada yang maksudnya bukan apa ya. Memang ini kan nggak apa istilahnya kayak gini kan kita nggak bisa maksa. Iya, Cuma istilahnya sayang gitu loh iya, kesempatan yang iya. baik, ilmu yang Iya, baik yang betul. mungkin mereka sudah pada banyak yang tahu lah. Bisa kayak saya pun sudah tahu. Tapi kan nggak ada salahnya kita mengecas hati lagi lah istilahnya gitu kan. Betul. Iya, Eh, iya. Ini karena kan, kan fasilitas yang kita pakai kan sudah lumayan bagus nih ya. Kalau nggak ya, dimanfaatkan ya betul. sayang gitu loh. Jadi Iya, kayaknya ada betul. sistem yang harus diperbaiki lah kayaknya seperti itu kalau pendapat saya tahun berikutnya gitu loh. Iya, Supaya iya. lebih Makasih banyak Bude. lagi yang ikut gitu. Heeh. Ini percobaan untuk kita di tahun ini, berharap tahun depan itu mungkin ada beberapa orang tua juga yang bisa ikut Oh ya, ngisi. Jadi
Syukur-syukur ada yayasan nanti yang mau ngisi Bude. Jadi guru, yayasan, Sebetulnya bukan masalah guru, yang mengisi itu, mengisinya pun hanya ah, beberapa orang aja asal dia berkompetensi di bidang ilmu agama ini loh ya, maksud saya. ya ya, Yang penting maksudnya yang hadir ikut mendengarkan. Jadi ilmunya tuh bisa diterima oleh banyak orang gitu loh, Burhul, maksud saya. ya ya, Kalau yang iya ngisi Bude, yang mengisi banyak, makin banyak bisa ada orang tua murid yang juga sebagai biasa sebagai ustazah atau ustadz, itu nggak ya, masalah. Jadi iya betul. nggak harus orang yang ngisi banyak, misalnya ngisi hanya guru yang mampu, misalnya nih nggak semua guru, misalnya 10 guru misalnya kan, tapi Mm, nggak masalah gitu ya. mm, Yang mm. penting yang hadir untuk mendengarkan gitu loh maksud saya. Iya, iya. Ya memang sih kita awalnya tuh internal sekolah ya, tapi memang di sekolah juga ya belum maksimal ya kehadiran orang tua murid. Yang terakhir itu kemarin di hari Sabtu atau Minggu ya, yang saya ngisi itu ada 80 sekian orang, Ya kan paling tidak dan itu sekitar rekor segitu udah masih tertinggi. masih Nah, bisa enak lah gitu. Yang lihatnya kalau sampai separuhnya. 80 itu masih Mm-mm. masih kayaknya kita merasa oh sukses nih awal, maksudnya berhasil lah misi kita gitu lah. Iya, Kalau iya. terlalu dikit kan misi kita artinya ada yang kurang gitu loh masih. Iya, Ya itu iya, masukan aja sih, semua emang perlu iya. dicoba. Ya, betul. Iya, baik Bude, nanti masukannya diterima, nanti kita perbaiki yang mana nih yang sebetulnya harus kita apa ya cari cara agar jamaahnya semakin banyak. Iya, dan interaksi dengan orang tua murid juga jadi lebih dekat kan. Kalau paling Iya, tidak paling tidak betul. orang tua murid itu jadi care gitu loh. Jadi mau tahu gitu loh kan, nggak hanya 100% menyerahkan muridnya aja, tapi dia juga ikut andil di dalamnya situ gitu kan, gitu Ya, lah. ya Itu memang sebenarnya. harus ada kerjasama sebetulnya. Ya. Oke, ya udah silakan Ya, dilanjut. ya. Baik, Kasih. makasih Bude. Mm-mm. Wattara batisatu wassaqar. Guru kan minta saya jadikan host untuk kalau misalkan nanti kan ada misalkan di tengah-tengah ada yang apa, ada yang bersuara atau apa, jadi Burul tinggal mute dari situ ya. Bukannya suara Ustadz Fatih juga nanti mati kalau saya matiin semua? Bukan 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 semuanya. Jadi nanti Burul tinggal di apa? Di partisipan itu misalkan siapa nih? Misalkan Iya, saya ya. jadi peserta. Saya ada tiba-tiba suaranya tanpa disengaja keluar. Lah, Masuk. Burul bisa bisa untuk dimatikan dari situ. Matiin. Ah, iya. Iya, Per satu orang individu aja. ya? Per Iya, individu jadi ya ya berarti ya? individu. Oke. Terus kalau Hmm. misalkan ada di antara peserta yang Hmm. memang ada kelupaan nih, tidak tertutup videonya, Kameranya. bisa. Videonya, Oh, video. ya bisa. Ya, ya, ya. Iya, siap Ustadz. Atau nanti Ntar mau siap. ada tambahan siapa lagi yang itu, yang A- jadi co-host. ada Bu Retno nggak? Bu Retno mungkin bisa silakan atau Bu Ulfa tuh atau Bu Ada saya di A- sini. tuh Bu Retno silakan jadi kelas 2. Mana ada yang namanya Retno? Itu. Saya, Kok saya nggak Pak. dapat? Saya di sini, Pak. Bukan di ini, Miss Retno. Oh ada. Saya jadikan co-host ya, Oke, baik. untuk bantu kalau misalkan ada yang karena kalau kalau Zoom itu dia itu kadang memang suka kelepasan gitu apa videonya. Ya. Sudah kelihatan ya, Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Pak Fatihnya malah yang Suaramu nggak ada Pak Fatih? nge-lag, Bu. Itu, Pak Oh, Fatih nge-lag. bingung. Mau saya screenshot rasanya. Ustadz, Ya, kalau Pak Ustadz baru salam, Pak. nggak kedengaran Ustadz.
keluar. Keluar dia ya. PPT-nya di-share ke grup Pak Fatih biar saya aja. Oh gitu. Biar Pak Berul aja Fatih ya? nggak berat. Biar Bapak nggak berat. Kalau berat kan kasihan. Oh iya, sebentar. Di grup kurma, Pak. Sebentar. Iya, tiba-tiba keluar sendiri. Mm-mm. Mohon maaf, Ayah Bunda, sebentar mengkondisikan. Tapi lama, Bro. Nggak apa-apa lah, ya. saya aja. Bisa. Apa jaringannya kalau itu kelamaan? Nggak apa, saya aja. Oke, oke. Tadi lagi itu nih. Kelihatan ya? Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أوضح الطريق للطالبين وسهل منهج السعادة للمتقين وبصر بصائر المصدقين بسائر الحكم والأحكام في الدين ومنحهم أسرار الإيمان وأنوار الإحسان واليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله segala puja syukur kita aturkan kepada Allah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berupa nikmat yang luar biasa yaitu kita masih dipertemukan pada bulan mulia, bulan Ramadan, kemudian kita senantiasa digerakkan olehnya untuk beribadah kepadanya, menjalani segala ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan ridha dan taufik kemudian keberkahan darinya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Ya, para hadirin jamaah kurma yang senantiasa saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati-hati kita. Kemudian saya mengambil tema yaitu hati-hati ujub ketika bulan Ramadan. Ya, jadi apa itu ujub? Apa itu yang dimaksud dengan ujub? Jadi ujub itu kalau menurut secara bahasa ujub itu telah dikatakan oleh para ulama di dalam kitab Lisanul Arab al-ajbu kibaru wajjahu. Ujub adalah merasa besar atau merasa sombong. Jadi kalau secara bahasa
ujub itu maknanya yaitu dia itu memiliki rasa, dia itu merasa paling besar di antara yang lainnya, memiliki keistimewaan daripada orang-orang lainnya, daripada orang-orang yang ia kenal, daripada orang-orang yang ia lihat. Kemudian, adapun secara istilah, ujub itu di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Jadi muallif atau Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan bahwa di dalam kitab Syiar A'lam Nubala bahwasanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala ditanya tentang apa makna atau definisi terkait tentang ujub. Apa itu ujub? Kemudian apa? Abu Wahab al-Mawardi, kemudian Abdullah bin Mubarak menjawab, antara anna indaka syai'an laysa 'inda ghairak. Jadi Abdullah bin Mubarak menjawab bahwasannya arti atau definisi dari ujub itu adalah engkau melihat bahwa engkau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maknanya apa? Jadi ujub itu yaitu merasa sesuatu yang ia miliki itu lebih istimewa, lebih tinggi tingkatannya daripada kepunyaan orang yang ia lihat atau orang yang ia kenal. Jadi dia itu bangga dengan apa yang dimilikinya, menganggap orang lain tidak setara dengan dirinya, menganggap orang lain itu levelnya di bawah dia. Kemudian apa di dalam kitab Syiar A'lam Nubala itu ada lanjutannya lagi. Kemudian tapi di sini tidak saya sebutkan. Jadi beliau itu memberikan perkataan yang sangat-sangat berbahaya terkait dengan apa yang dimaksud dengan ujub. La a'lam fi musallina syai'an syirran minal ajabi. Aku tidak mengetahui apa ada sesuatu yang lebih buruk di tengah orang-orang yang ia ahli sholat. Jadi kesehariannya dia rajin melakukan ibadah sholat, kecuali sifat ujub. Ya, para hadirin jamaah kurma yang senantiasa diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat ujub ini dapat menghapuskan segala amal ibadah kita. Hati-hati ya, para jamaah kurma yang ada, yang hadir pada pagi hari ini. Karena sifat ujub ini ibarat kata ketika seperti halnya roda motor kita atau roda mobil kita. Roda itu ketika roda itu tidak ada lubang, tidak bocor, maka roda itu akan tetap penuh isinya dengan angin. Tapi ingat, kalau roda itu sudah terkena paku, maka roda itu akan kempes dan angin itu akan hilang. Seperti itulah amal ibadah kita jika di hati kita masih ada sifat ujub yang dapat sedikit demi sedikit menghabiskan amal ibadah kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian hati-hati dengan sifat ujub. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
menceritakan di dalam surah Al-Kahfi. Ya. Para hadirin jamaah kurma yang senantiasa saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjelaskan di dalam surah Al-Kahfi di ayat yang ke-32 sampai 36 tentang dua orang petani. Ya, di situ diceritakan tentang dua orang petani, yang satu orang mukmin, kemudian satunya orang kafir. Jadi yang orang kafir ini mempunyai sifat ujub. Dia mempunyai sifat yang mana dia itu membangga-banggakan dirinya, mengutamakan dirinya. Dia itu menganggap bahwasanya dirinya lebih utama daripada orang lain. Ya, jadi yang orang kafir ini diceritakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 32 dan 36. Itu Allah Subhanahu wa taala itu telah menggambarkan, telah memberikan gambaran dari seseorang yang sombong. Ya, jadi ujub itu tingkatannya sudah hampir sama dengan sombong. Tapi ujub ini tidak terlihat. Hati-hati. Karena kalau sombong itu sudah jelas tingkatan tentang bahwasanya itu adalah akhlak atau sifat tercela. Kalau ujub ini setiap orang yang hidup, yang merasakan hidup di dunia ini pasti ada rasa ujub. Pasti ada rasa, saya loh lebih baik daripada kamu. Saya loh lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, lebih ahli ibadah daripada kamu. Ya, jadi jamaah kurma yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surah Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dari seseorang yang mempunyai sifat ujub. Jadi dia itu merasa bahwasannya hartanya itu lebih banyak daripada harta orang lain. Jadi di situ Allah telah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 34, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaran. Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Jadi dia berangan-angan supaya dia itu memiliki, dengan memiliki banyaknya harta, maka orang lain akan banyak yang mengikuti setiap ucapannya, banyak yang mengikuti setiap langkahnya, banyak yang mengikuti setiap apa yang ia perbuat. Ya, jamaah kurma yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang satu ini dia menganggap harta itu segala-galanya. Menganggap dengan harta yang ia miliki dia bisa memiliki banyak pengikut. Dia bisa memiliki banyak orang-orang yang senantiasa mengikuti setiap langkahnya. Kemudian Allah membalasnya, yaitu di surah Al-Kahfi ayat 35, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abadan. Dan dia memasuki kebunnya sedang dalam keadaan dia itu zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa dia itu zalim terhadap dirinya sendiri? Para jamaah kurma yang senantiasa Allah ridhai, karena di hatinya itu ada sifat ujub. Jadi di hatinya itu ada sifat merasa bahwasannya dia itu lebih utama dari orang lain. Dan kenapa dia itu menzalimi dirinya sendiri? Karena dengan adanya sifat ujub itu, dia itu sedikit demi sedikit membinasakan
dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit dia itu akan hancur oleh sifat ujubnya tersebut. Kemudian qala ma adunnu an tabida hadhihi abadan. Kemudian dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ya, naudzubillah. Jadi orang-orang yang merasa dia itu lebih utama. Kemudian kalau diceritakan di surah Al-Kahfi ini, dia itu merasa bahwasanya dirinya, kemudian harta bendanya, dia itu akan kekal abadi. Dia itu mengira bahwasanya dia itu akan hidup abadi. Hartanya akan senantiasa ia nikmati terus menerus tanpa jeda. Dia merasa bahwasanya tidak ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Karena apa? Karena di hatinya itu sudah ditutupi oleh sifat ujub. Dan ujub inilah yang akan membinasakan dirinya. Jadi dikatakan kalau di dalam beberapa kitab tafsir, jadi yang dimaksud dengan perniagaan atau kebun-kebun di sini itu yaitu harta benda. Ya, harta benda. Jadi mereka itu dua orang ini dipermisalkan yang kaya itu yang memiliki sifat ujub. Kemudian kalau yang miskin itu adalah orang mukmin, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki kebun yang luas ini atau orang yang kafir ini, dia itu berkata, kalau di surah Al-Kahfi ini dia itu berkata, wahai saudaraku, lihatlah kebunku yang luas ini, pohon anggur ini tidak akan pernah berhenti berbuah. Apalagi pohon kurma yang selalu lebat setiap hari, membuatku sangat bahagia. Kemudian apa yang didapatkan yang dihasilkan dari sifat ujub yang ia lakukan? Jadi di akhir kisahnya dia itu binasa. Jadi kebunnya itu dalam sekejap hancur lebur dikarenakan badai. Hancur lebur dikarenakan musibah badai yang menerjang. Dan dia itu binasa dalam keadaan ia memiliki sifat ujub. Dan di hatinya dia itu masih tertancap sifat ujub. Na'udzubillah. Dan di akhir kisah di surah Al-Kahfi ini Allah menceritakan bahwasannya yang selamat itu adalah orang mukmin tersebut, orang yang beriman kepada Allah, yang mana dia senantiasa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga merasa bahwasannya apa yang ia miliki saat ini tidak lebih dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga merasa bahwasanya segala hal yang telah dia dapatkan itu termasuk buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sifat ujub ini ya, jamaah kurma yang senantiasa Allah ridai, dari kisah yang ada di surah Al-Kahfi ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya orang-orang yang memiliki sifat membanggakan dirinya sendiri di antara daripada orang lain, maka dia itu akan binasa, maka dia itu tidak akan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Semoga kita yang hadir pada kajian kurma pagi hari ini Allah hindarkan kita dari sifat-sifat ujub, terutama kita saat ini pada pagi ini kita berada di bulan mulia, bulan yang penuh berkah,
Bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Kemudian peringatan terhadap sifat ujub. Ya, jadi ada peringatan terhadap sifat ujub. Jadi para ulama mengingatkan kita tentang sifat ujub. Ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata yang mana telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' al-Bayan fi ilmi wal fadailihi. Beliau mengatakan ukhawifu ma akhafu alaikum an tuhliku fihi thalatha hilal. Yang paling aku takuti, kata Umar bin Khattab, yang paling aku takuti atas kalian adalah kalian dibinasakan oleh 3 sifat. Ya, naudzubillah. Jadi jamaah kurma yang senantiasa Allah ridhai. Jadi Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang dijuluki Al-Faruq, yang mana beliau itu setiap langkahnya, setiap beliau melangkah, maka setan-setan yang mendengar langkah dari Umar bin Khattab ini, dia itu akan lari terbirit-birit. Subhanallah. Jadi beliau itu memiliki keimanan yang luar biasa. Jadi beliau itu mengingatkan kepada kita tentang 3 sifat yang dapat menghapuskan, yang dapat membinasakan kita sebagai seorang mukmin. Meskipun amal ibadah kita rajin, amal ibadah kita luar biasa taat kepada Allah, tapi ketika kita memiliki 3 sifat ini, maka amal ibadah yang telah kita lakukan ini akan sia-sia dan kita akan lenyap, kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi ada 3 sifat yang menurut Umar bin Khattab ini yang harus kita jauhi. Yang pertama yaitu syuhul mata', sifat bakhil yang ditaati. Jadi sifat pelit. Jadi jangan sampai di antara jamaah kurma yang hadir pada pagi hari ini memiliki sifat pelit. Terutama kita pada bulan Ramadan ini, kita harus lebih bermurah diri, lebih banyak sedekah. Karena ketika kita melakukan suatu amal ibadah sedekah, insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala kita. Dan yang seperti halnya kajian kedua yang telah saya sebutkan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadan, maka beliau itu lebih giat dalam apa? Dalam bersedekah. Jadi jur-juran gitu. Jadi ibarat kata angin yang tertiup, kalau di dalam hadis tersebut angin yang tertiup kencang. Jadi Rasulullah itu ketika datang bulan Ramadan, maka beliau itu rajin, lebih giat lagi untuk bersedekah, lebih giat lagi dalam memberi. Ya, jadi kita harus mengikuti teladan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke perkataan Umar bin Khattab. Ya, jadi yang pertama yang harus kita hindari yaitu sifat bakhil yang ditaati. Jadi pelit. Jadi di hati kita itu mau sedekah, tapi nanti aja. Ketika udah dapat sekian-sekian, kalau uang saya kurangi, kira-kira berkurang dong, nanti habis uang saya. Nah itu kan apa? Pelit yang ditaati. Jadi ketika ada bisikan-bisikan, ketika kita mau sedekah, jangan kita taati, jangan kita turuti. Jadi itu kata Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu pelit yang dituruti. Kemudian wahawa muttabi' dan hawa nafsu yang diikuti. Jadi hawa nafsu yang diikuti. Banyak hal hawa nafsu yang diikuti ini.
misalkan terutama di bulan Ramadan ini, hati-hati sekali ya. Karena hawa nafsu ini banyak macamnya. Misalkan ghibah, membicarakan keburukan orang lain, itu termasuk hawa nafsu yang kita turuti. Atau misalkan naudzubillah, misalkan ada hal-hal yang memang dari pandangan, dari perbuatan, atau dari segala hal yang memang itu termasuk hal-hal yang masuk dalam kategori hawa nafsu yang kita turuti. Misalkan haus di siang hari dalam bulan Ramadan, minum aja itu kan termasuk hawa nafsu yang kita turuti. Jadi yang kedua, yang pertama pelit yang dituruti, kemudian yang kedua hawa muttabi', yang kedua yaitu hawa nafsu yang dituruti, yang diikuti, kemudian yang terakhir yaitu wa i'jabul mar'i binafsih, dan dia merasa bangga dengan dirinya sendiri. Jadi dia itu merasa bangga, wah saya itu udah ahli agama nih, saya itu udah rajin ibadah, wah saya itu udah punya rumah yang besar, saya itu sudah punya mobil, saya itu memiliki paras yang cantik, saya itu memiliki wajah yang ganteng, saya itu bla 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 dan lain sebagainya. Itu termasuk membanggakan dirinya daripada orang lain. Jadi dia itu ngerasa dia paling mulia, paling bangga. Saya udah sangat luar biasa sekali daripada si A, si B. Ya, harus kita hindari. Yang terakhir itu yaitu membanggakan diri itu yang sedang kita bahas, yaitu sifat ujub, sifat merasa paling utama. Kita banggakan diri kita karena kita memiliki suami, istri, anak yang memang dia itu kaya atau memang cerdas dan lain sebagainya. Itu harus kita hindari. Bagaimana ketika ada pertanyaan, solusinya bagaimana supaya kita terhindar dari sifat ujub, dari apa yang dimaksud yaitu membanggakan diri. Jadi kita itu harus, dalam arti kita itu harus, subhanallah, ini termasuk karunia yang Allah berikan. Mungkin di luaran sana masih ada orang-orang yang lebih utama, orang-orang yang memiliki kemuliaan yang memang Allah utamakan. Ini termasuk yang saya miliki, ini termasuk karunia yang Allah berikan. Semoga Allah senantiasa menjaganya. Jadi kita harus mengingat bahwasanya segala hal yang kita dapatkan, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, agar supaya kita terhindar dari sifat ujub. Jadi 3 itu ya yang harus kita hindari ya jamaah kurma yang senantiasa Allah ridhai. Yang pertama pelit, kemudian yang kedua menuruti hawa nafsu, kemudian yang ketiga yaitu ujub. 3 hal ini jika sudah menyatu jadi satu dan dimiliki oleh seseorang, meskipun amal ibadahnya rajin sekalipun, dia itu akan lenyap, akan hilang. Ibarat kata debu yang ada di tanah yang memang panas sekali. Debu itu akan ketika dia itu berada di lantai kita, kemudian debu itu dalam keadaan panas, kemudian dia itu akan hilang ketika diterpa oleh angin yang kencang. Naudzubillah. Semoga kita terhindar dari 3 sifat yang telah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kehati-hatian para sahabat terhadap sifat ujub. Ya. Jadi Abu Darda rahimahullah itu juga pernah mengatakan, la in astaiqan na anna Allah taqabbala minni salatan wahidatan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Jadi Abu Darda radhiyallahu an itu juga mengatakan, andaikan aku memiliki astaiqan,
Aku memiliki keyakinan bahwasannya Allah menerima satu saja dari sholatku itu lebih aku cintai daripada seluruh ibadah dan isinya. Ya, jadi dari perkataan Abu Darda ini bisa disimpulkan bahwasanya sahabat Nabi Abu Darda ini beliau itu menginginkan di antara keutamaan yang ia angan-angan, yang ia cita-citakan, yaitu di setiap sujudnya, di setiap sholatnya, dia itu menginginkan supaya Allah itu menerima satu dari berbagai macam atau berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun ibadah yang telah dilakukan oleh Abu Darda, supaya Allah itu menerima satu sholatnya. Subhanallah. Jadi kita harus senantiasa berharap semoga amal ibadah kita terutama di bulan Ramadan ini Allah terima. Jadi jangan sampai kita itu merasa saya sudah sholat kok, saya sudah rajin tilawah, saya sudah melakukan qiyamul lail, zikir, kemudian saya juga sudah melakukan berbagai macam amal ibadah di bulan Ramadan, jadi saya udah puas. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus ikuti sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ini berhati-hati sekali. Sahabat Nabi ini, para sahabat Nabi ini senantiasa mengharap amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu satu amal ibadah. Ya. Jadi Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah, "Innama taqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi harus kita tanamkan pada diri kita. Kita sudah bertakwa belum? Jadi tidak boleh kita itu menghukumi orang lain, tidak boleh. Jadi harus kita hukumi diri kita sendiri. Kira-kira kita udah bertakwa belum? Jadi tanyakan pada diri kita masing-masing. Tanyakan pada diri kita yang senantiasa kita sendiri yang melakukan amal ibadah itu. Kira-kira kita sudah masuk ke kelompok orang-orang yang bertakwa ini belum? Atau kita melakukan amal ibadah itu hanya supaya orang lain memuji kita? Atau kita melakukan amal ibadah itu hanya sebagai rutinitas saja? Jadi harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Tanyakan kira-kira kita sudah masuk belum ke dalam kelompok orang-orang muttaqin, kelompok orang-orang yang bertakwa. Karena semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan berikutnya, dalam keadaan sehat walafiat. Dan karena bulan Ramadan ini bulan maghfirah, sehingga ketika hati kecil kita mengatakan saya itu masih jauh sekali dari orang-orang, derajat orang-orang muttaqin, maka kita harus rubah. Jadi tidak boleh orang lain yang memaksa kita merubah, tidak bisa. Karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sendiri, kita yang harusnya merubahnya. Kita harus bisa meyakinkan diri kita, kira-kira kita sudah menjadi orang-orang yang muttaqin atau belum. Ya, jadi tafsir, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu innama taqabbalullahu minal muttaqin, itu kata Ibnu Katsir rahimahullah, itu juga ada sangkut pautnya dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kunu liqabulil amal ashaddu ihtimaman minkum bil amal. Alam tastami'u Allah lillahi azza wa jalla yaqul innama taqabbalullahu minal muttaqin. Jadilah orang
Jadilah kalian orang-orang yang selalu perhatian terhadap diterimanya amal. Lebih perhatian dibandingkan dengan amal itu sendiri. Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala? Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi harus kita tanamkan dari kisah para sahabat ini, harus kita tanamkan pada diri kita. Kita tanyakan kembali hati kita. Jadi setelah kajian ini berakhir, kita renungi kembali diri kita. Kira-kira kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa atau belum? Karena ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu, dia itu mengharap amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi bukan mengharap pujian, bukan mengharap imbalan dari manusia, tapi yang ia harapkan adalah Allah menerima amal ibadahnya. Intinya apa? Intinya segala amal ibadah ini harus kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Kemudian sekarang kita masuk yaitu cara mengobati sifat ujub. Ya, yang terakhir yaitu cara mengobati sifat ujub. Ayyudzakkira nafsahu bijawanib taksirul ukhra allati 'indahu. Cara yang pertama yaitu hendaknya dia selalu mengingat pada dirinya bahwa masih banyak yang kurang di dalam dirinya. Jadi kita tidak boleh merasa puas diri. Kita harus merasa bahwasanya amal ibadah yang telah kita lakukan ini perlu disempurnakan lagi. Amal ibadah yang telah kita kerjakan ini perlu diperbaiki lagi. Jadi itu ya, inti dari supaya kita terhindar dari sifat ujub. Yang pertama yaitu merasa kurang, merasa belum sempurna dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu ayyudzakkira nafsahu bi anna hadzal amr alladhi hasalahu min fadlillahi 'alaihi wa ni'matihi. Jadi yang kedua yaitu dia harus menancapkan di dalam hatinya bahwa apapun prestasi ibadah yang telah ia kerjakan dalam bulan Ramadan ini khususnya, ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Murni karunia Allah, murni petunjuk Allah, dan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu ayyudzakkira nafsahu bil qusuril ladzi 'indahu fil 'amal alladzi qama bihi. Hendaknya dia selalu mengingatkan bahwa amal ibadah yang telah ia kerjakan itu belum sempurna. Amal ibadah yang dia kerjakan itu belum seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal itu ya para jamaah kurma. Akhirnya saya berpesan kepada jamaah kurma yang hadir pada pagi hari ini, kita harus selalu mengingat bahwa kita harus memperbaiki segala amal ibadah kita. Kita harus senantiasa introspeksi diri kita sendiri. Sudah baikkah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimudahkan dalam beramal dan agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau udah kelebihan waktunya? Ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan via Japri kepada saya ya. Dan insya Allah nanti setelah kurma yang akan berakhir pada tanggal 28 itu, nanti akan ada berupa yaitu video animasi saja, yang mana itu terkait bisa ditonton di YouTube. Jadi tidak ada kehadiran di Zoom, tapi hanya ada video di YouTube. Nanti itu akan saya buatkan yaitu terkait permasalahan-permasalahan yang ada pada bulan Ramadan. Ya, karena kita akhirkan kajian kurma ini pada tanggal 28 Maret. Ya, apabila ada kata atau perbuatan
saya secara pribadi yang kurang berkenan di hati para jamaah kurma pada pagi hari ini mohon dimaafkan. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatih, terima kasih Ayah dan Bunda. Selamat melakukan aktivitas berikutnya. Waalaikumsalam. Silakan ditutup Ustaz. Ya. Pak Fakih, apa kabar Pak Fakih? Sudah Pak Fakih. Mau dijadiin co-host tadi Pak. Pak Fakih.